Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwel Dendra Sanjani. NIM saya IM41232146, dan saya dari golongan E. Di sini saya akan membahas tentang materi yang telah dibahas pada sesi LKMM di minggu-minggu kemarin. Yang pertama itu ada materi persepsi. Materi pada sesi pertama membahas mengenai persepsi, yaitu proses individu dalam menginterpretasikan dan memberi makna terhadap stimulus, dan merupakan hasil dari proses belajar, atau juga dapat diartikan sebagai kesan yang diperoleh individu melalui panca indera yang kemudian dianalisa, diinterpretasikan, dievaluasi, dan dapat memperoleh makna dari itu. Kemudian bentuk-bentuk atau macam-macam persepsi itu ada 4 kurang lebih. Yang pertama itu ada persepsi visual, yaitu persepsi yang diinterpretasikan melalui indera mata. Yang kedua persepsi perabaan, yaitu persepsi yang diinterpretasikan melalui semua indera peraba yang ada pada manusia. Yang ketiga persepsi penciuman, yaitu persepsi yang diinterpretasikan melalui indera penciuman, yaitu hidung. Persepsi pengencapan, yaitu persepsi yang diinterpretasikan melalui panca indera. Kemudian adapun syarat-syarat dari adanya persepsi, yaitu adanya objek, alat indera, dan adanya perhatian. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya persepsi yaitu faktor perilaku, faktor stimulus, dan faktor lingkungan. Faktor perilaku meliputi sikap, minat, pengalaman, dan harapan. Yang kedua, faktor stimulus meliputi gerakan, suara, ukuran latar belakang, dan kemiripan. Yang ketiga, faktor lingkungan meliputi waktu dan juga keadaan. Kemudian ada materi LKMM. Materinya Kak Iftitah Hidayati. LKMM adalah latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Program yang dirancang untuk memberikan bekal siap pengertian dan keterampilan manajerial organisasi bagi mahasiswa harusnya aktif berorganisasi. Latar belakang LKMM. Latar belakang LKM pada tahun 1950 sampai 1959 banyak organisasi mahasiswa yang ditunggangi oleh parpol. Kemudian pada tahun 1966 terbentuklah Tritula, banyak yang masuk parpol. Pada tahun 1970 menentang pelaksanaan pemilu. Pada tahun 1977 sampai 1978 terbentuknya BKK. Karena kader dari kampus sangat banyak didominasi oleh parpol nasionalisme dan patriotisme. Sejarah LKMM pada tahun 1985 yaitu LKMM 1 jenjang, 1990 LKMM jenjang menengah, pada tahun 1998 LKMM jenjang lanjutan yang melalui DPR. Kemudian pada tahun 2002 mulai aktif dan terkoordinasi. Tujuan LKMM sendiri itu ada 4. Yang pertama manajerial, tanggung jawab, menerapkan dan mengembangkan akademik, dan yang terakhir adalah memiliki komprehensi. Kemudian ada jenjang LKMM. Jenjang LKMM sendiri itu ada pradasar, dasar, menengah, dan juga lanjut. Baik, kemudian catatan LKMM saya. Yaitu materi pada sesi kedua membahas mengenai berpikir kritis. Arti dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep. Dan arti dari kritis adalah keadaan yang sangat gawat, genting, krisis, dan berada pada kondisi waktu yang paling menentukan, berhasil atau gagalnya suatu usaha. Dan arti dari berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi yang dapat didapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat, dan komunikasi. Proses berpikir kritis yaitu adanya problem, lalu berpikir, kemudian ada proses, kemudian dari proses berpikir tadi ada solusi. Jadi berpikir kritis bisa juga diartikan sebagai kemampuan untuk menganalisa fakta, menarik kesimpulan, dan memecahkan masalah. Itu namanya berpikir kritis. Dan tentunya berpikir kritis sangat berbeda dengan berdebat, mengkritik, maupun mengecam. Alasan mengapa kita perlu berpikir kritis yaitu 1. Keterampilan universal. Yang kedua, sangat penting di abad saat ini. Yang ketiga,
meningkatkan keterampilan verbal dan analitik, dan yang terakhir adalah meningkatkan keaktifan. Syarat berpikir kritis itu ada banyak. Yang pertama harus percaya diri, rendah hati, kreatif, berpikiran bebas, berpikiran terbuka, dan memiliki motivasi yang tinggi. Proses berpikir kritis sendiri itu ada 4 langkah. Yang pertama, menggali dulu informasi. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, mengolah informasi yang didapat. Dan yang terakhir adalah membuat simpulan. Manfaat berpikir kritis. Manfaat berpikir kritis itu sangat banyak. Dapat juga sih kayaknya. Yang pertama, melatih kreativitas, tidak mudah ditipu, disukai banyak orang, dan mudah memahami orang lain. Banyaklah manfaatnya berpikir kritis. Jadi ayo kita berpikir kritis. Kemudian yang materi selanjutnya adalah materi sesi ketiga, membahas mengenai mendengar aktif. Mendengar sendiri dapat diartikan sebagai mendengar suara dengan telinga, dan aktif adalah giat, dinamis, dan lain-lain. Jadi mendengar aktif itu mendengar dengan intensitas, empati, penerimaan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab. Manfaat mendengar aktif. Banyak mendengar aktif manfaatnya. Makanya kita harus bisa, jangan cuma sekedar mendengar, tapi mendengar aktif. Yang pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua, membantu mengenal watak seseorang. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman kepada pendengar. Yang keempat, mendorong komunikasi lebih jauh. Yang kelima, menyelesaikan masalah. Dan yang keenam, membina dan meningkatkan hubungan. Yang terakhir ini penting. Alur mendengar aktif yaitu yang pertama, mendengar dulu, kemudian kita memahami, yang ketiga kita mengingat, yang keempat interpretasi, kita menginterpretasikan atau menjelaskan atau menyimpulkan, yang ketiga ada evaluasi, yang terakhir ada respon. Hal penting yang perlu diperhatikan saat mendengar aktif yaitu empati, menerima pesan, dan intensitas atau pengulangan. Adapun tambahan ataupun hambatan dalam mendengar aktif yaitu fisik yang meliputi noise, temperatur, dan gangguan kesehatan. Mental meliputi kecepatan berpikir, yaitu kadang lemot, berpikirnya lemot, ada prasangka dan keterbatasan pengetahuan. Yang ketiga yaitu materi yang membahas mengenai berbicara efektif. Artinya kemampuan menyampaikan maksud dan tujuan secara sistematis, jelas, padat, dan mudah dipahami. Ciri-ciri orang yang berbicara efektif yaitu intonasi jelas dan mudah dimengerti, alur sistematis dan runtut jika fokus pada topik pembicaraan. Yang keempat ada feedback dari lawan bicara. Tips untuk berbicara efektif: pahami alur pembicaraan, mengatur volume atau tempo berbicara, siapa audiensnya, maksudnya siapa yang mau diajak ngomong, umur berapa, kayak gitulah. Yang kemudian ada body language yang keempat. Tips-tips untuk kita bisa berbicara efektif. Yang pertama, ekspresi wajah kita harus menghadap lawan bicara, tidak menghadap kemana-mana. Kedua adalah gestur tangan, terus body language, tuan mungkin apa gitu. Terus yang keempat, sapa audiensnya, mengatur volume saat berbicara, dan pahami alur pembicaraan. Kemudian materi selanjutnya mengenai ambisi ya, kenyataan dan usaha. Ambisi yaitu keinginan kuat untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup dan mencapai hal-hal besar atau baik yang diinginkan. Dan kenyataan adalah hal-hal yang ada di sekitar kita yang dapat mendukung dan menghambat ambisi. Adapun faktor-faktor kenyataan, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri kita sendiri, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Sedangkan usaha adalah tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai ambisi. Ya, kita harus punya ambisi lah untuk meraih keinginan kita. Semangat.
Semangat untuk kita semua, maba 2023, semangat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.